Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan rencana perkuliahan kita, kita nanti akan membahas tentang asas-asas hukum pidana, berlakunya hukum pidana, dan ruang lingkup hukum pidana yang diberlakukan dalam pelayanan kesehatan di dalam atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama kita akan menganalisis pengertian asas-asas hukum dan penerapannya. Kemudian yang kedua, kita akan menjabarkan asas-asas hukum di dalam hukum pidana ini, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan dan juga KUHP yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini mungkin teman-teman di grup boleh boleh disampaikan kalau kuliah kita sudah dimulai. Jadi teman-teman biar bergabung karena sampai sekarang ini masih ada 8 orang ya. Jadi masih ada 8 orang yang bergabung sehingga kita biasanya itu kan lebih dari 20 ya. Jadi silakan teman-teman yang ada di grup WA ya, bisa dikomunikasikan kepada teman-teman yang lain yang kaitannya dengan perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya akan menjabarkan beberapa hal berkaitan dengan asas hukum ya yang ada di dalam hukum pidana. Ini penting untuk kita ketahui karena penerapan satu hukum pidana, termasuk juga hukum pidana bidang kesehatan itu tidak lepas dari asas-asas hukum. Bagi teman-teman yang baru mempelajari ilmu hukum, jadi di dalam ilmu hukum itu ada yang dimaksud dengan asas hukum, ada yang dimaksud dengan pengertian hukum, ada juga tentang aturan hukum, ada norma hukum, dan juga ada peraturan perundang-undangan. Semuanya itu memiliki satu perbedaan. Jadi asas-asas hukum di dalam hukum pidana ini juga berbeda dengan asas-asas hukum di bidang hukum perdata atau bidang hukum internasional atau bidang hukum administrasi negara atau hukum bidang tata negara, kemudian juga hukum agraria, hukum pertanggungan, kemudian juga hukum pengangkutan, kemudian hukum perbankan. Kita memiliki satu perbedaan asas. Tetapi pada dasarnya asas-asas hukum itu juga ada yang sama dan bahkan setiap hukum itu pasti menggunakan asas keadilan, persamaan, kepastian, kemanusiaan. Itu sudah pasti. Tetapi ketika asas-asas hukum nanti itu digunakan untuk menerapkan aturan hukum di dalam masyarakat, seringkali juga ada perbedaan-perbedaannya. Baik, sebagaimana kuliah biasanya, saya akan menyampaikan materi-materi ini dalam waktu ya sekitar 15 menit lah. Nanti setelah itu kita baru berdialog. Saya akan jelaskan mengenai pengertian asas hukum. Ya. Jadi asas hukum itu adalah satu hasil pemikiran yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar bagi aturan hukum, baik itu di dalam penerapan maupun di dalam pembuatan. Nah, asas hukum ini merupakan satu hasil pemikiran yang didasarkan pada hati nurani manusia. Sehingga asas hukum itu dirumuskan oleh mereka atau oleh orang-orang yang memang ahli di bidang hukum atau di dalam bidang filsafat hukum. Nah, asas-asas hukum ini penting kalau di dalam pengkajian ilmu hukum karena apa? Asas itu adalah sebagai jalan kembali ketika ada satu pertentangan hukum. Ya. Ketika ada satu pertentangan aturan hukum, pertentangan di dalam penerapan hukum, terus gimana caranya? Ya dikembalikan lagi aja pada asasnya bagaimana. Jadi misalnya begini, kalau di dalam hal-hal yang hal-hal yang cukup umum gitu kan ya. Kalau ada satu pertanyaan begini, kalau di dalam pemilihan umum itu ada yang disebut dengan pemilihan presiden, ya.
Kemudian juga ada pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Itu di dalam konteks pemilihan umum. Kemudian di dalam pemilihan kepala daerah itu pemilihan ya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Di dalam pemilihan umum juga dilakukan secara langsung oleh rakyat. Padahal kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak ada yang mengatur secara konstitusional bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, itu nggak ada. Kalau pemilihan presiden, iya. Pemilihan DPR, anggota DPR, DPRD, dan sebagainya, iya. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu gimana? Apakah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sah? Kemudian apakah pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh kepala daerah itu sah? Kemudian juga bagaimana dengan kepala daerah itu yang tidak dipilih? Apakah itu sah? Nah, maka kembali pada asasnya. Asasnya apa? Asasnya adalah asas demokrasi. Asasnya adalah asas kedaulatan rakyat. Sehingga kesimpulannya, apakah pemilihan umum itu, pemilihan kepala daerah maksud saya, kepala daerah itu pemilihan itu dilaksanakan berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh anggota DPRD, ya semuanya sah. Karena apa? Kembali lagi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ditulis bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Kata demokratis di situ menunjuk pada kedaulatan rakyat. Terserah dari pembentuk undang-undang apakah itu dilakukan secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung oleh rakyat, misalnya menggunakan mekanisme seperti pada sebelum sebelum pilkada secara langsung itu kan dipilih oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Jadi itu fungsinya dari asas hukum itu untuk jalan kembali ketika ada satu pertentangan antara ketentuan dalam norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa asas hukum itu hanya bersifat prinsip saja. Jadi tidak dapat digunakan secara operasional. Ya, sehingga kalau agar bisa operasional itu, maka diperlukan adanya norma hukum. Fungsinya norma hukum itu nanti akan digunakan sebagai panduan apabila terjadi satu perselisihan atau dalam rangka untuk menyelesaikan satu permasalahan, atau kalau dalam hukum pidana adalah dalam rangka untuk menjatuhi sanksi kepada pelanggar hukum pidana. Jadi sekali lagi, asas-asas hukum itu tidak dapat dikategorikan atau dianggap sebagai suatu norma hukum yang bersifat konkret, tetapi itu masih merupakan satu dasar-dasar yang bersifat umum. Dan biasanya ketentuan tentang asas-asas hukum itu selain dikemukakan oleh para ahli, juga ditulis di dalam peraturan perundang-undangan di awal-awal gitu ya, seperti dalam hukum kesehatan itu juga ada asas-asas ya, asas-asas dalam undang-undang kesehatan, kemudian dalam peradilan pidana anak juga begitu, kemudian di dalam KUHAP juga begitu, di dalam KUHP juga begitu, sama ada asas-asasnya. Tetapi juga ada bahasa-bahasa asas hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi misalnya di situ ada satu aturan bahwa setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Itu berarti kan belum ada normanya, itu hanya menunjukkan mempunyai kedudukan hukum yang sama. Nah, jadi dengan demikian maka asas hukum itu cakupannya bisa luas ya, bisa luas, dan itu sangat penting. Ini diakui oleh negara hukum manapun yang namanya asas hukum itu juga sama. Jadi misalnya asas hukum itu ya, hukum yang khusus, ya, aturan hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Nah, itu kan ya.
Jadi hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Sehingga kalau kita lihat itu ada satu hukum pidana, tapi hukum pidana militer. Itu tentu hukum pidana militer itu berlaku khusus bagi anggota militer, ya. Kemudian juga ada KUHP. Kalau KUHP itu bagi setiap orang yang bukan anggota militer. Begitu juga dengan misalnya aturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, atau mungkin juga tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Itu ada aturan-aturan sendiri, tidak termasuk dalam aturan-aturan umum. Kemudian dalam asas hukum itu misalnya ya, ada peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan itu mengesampingkan yang berlaku yang terdahulu. Tapi itu tingkatannya harus sama. Kalau tingkatannya nggak sama, beda. Jadi misalnya kalau ada undang-undang dibuat tahun 2013, kemudian ada peraturan pemerintah yang dibuat tahun 2015. Nah, kemudian isinya di dalam peraturan pemerintah dengan di peraturan hukum yang ada dalam undang-undang itu berbenturan. Maka kemudian kita pakai peraturan pemerintah karena lebih belakangan. Nggak bisa. Jadi yang dimaksud dengan berlakunya hukum itu yang belakangan mengesampingkan yang terlebih dahulu, itu apabila kedudukan hierarkinya sama. Kalau undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan perpu dalam kondisi tertentu, itu kondisinya kan sama. Kemudian juga peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan dengan peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga nggak bisa satu peraturan Menteri Kesehatan kemudian normanya itu diubah atau disimpangi oleh peraturan direktur rumah sakit. Itu tentu nggak bisa. Karena apa? Grade-nya itu berbeda. Ya. Jadi grade-nya itu berbeda. Jadi yang dikatakan bahwa satu hukum yang berlaku belakangan itu mengesampingkan hukum yang dulu, kemudian juga hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, itu syaratnya harus sederajat. Jadi syaratnya itu harus sederajat kedudukan peraturan perundang-undangan. Pak, kalau kita mau melihat kesederajat atau tidak sederajat, setingkat atau tidak setingkat itu di mana? Ya kita lihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kemarin itu kan sudah saya jelaskan kan ya. Jadi tata urutannya dalam pasal 7 itu mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada bawahnya ada TAP MPR, kemudian bawahnya lagi ada Undang-Undang garis miring Perpu, kemudian bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, bawahnya lagi ada peraturan presiden, bawahnya lagi itu ada peraturan daerah ya, provinsi, kemudian yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu yang di dalam pasal 7. Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hanya 7 itu. Di dalam pasal 7 itu yang terdiri atas 6 tingkatan itu, tetapi juga ada di pasal 8, yaitu satu peraturan yang dibuat oleh lembaga atau komisi atau badan negara yang memang diperintahkan oleh undang-undang, itu juga termasuk ya. Jadi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Baik. Kemudian berdasarkan tahapannya, biasanya asas hukum itu dapat dibedakan menjadi 3. Jadi ada asas hukum yang bersifat umum ya, misalnya di dalam KUHP, kemudian di dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan. Misalnya ya, asas-asas yang bersifat umum ya, bersifat umum itu di dalam KUHP itu kan ya, misalnya asas legalitas. Artinya seorang itu baru dapat dipidana apabila tindak pidananya itu diatur terlebih dahulu. Kalau belum diatur terlebih dahulu, itu orang tidak dapat dijatuhi pidana. Ya, jadi harus diatur terlebih dahulu. Jadi misalnya begini, KUHP kita ini kan akan diberlakukan nanti pada tanggal 2, ya, akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Yang di situ juga mengatur tentang aborsi misalnya. Itu nanti berlakunya ya pada saat itu. Nah, kemudian yang sekarang ini aturannya apa? Aturannya ya pada hukum pidana yang berlaku, yaitu pada KUHP tahun 1946. Jadi sanksinya begitu. Nggak bisa kita menggunakan satu sanksi yang
ada tetapi belum diberlakukan. Nah, kemudian juga ada asas kulpabilitas, yaitu seorang itu dapat dipidana karena dia melakukan satu perbuatan pidana secara bersalah. Kalau dia tidak bersalah, maka tidak dapat dipidana. Seperti kemarin saya contohkan itu ya. Jadi kalau ada seorang dokter yang kemudian itu melakukan satu tindakan medis, kemudian juga sudah ada kesepakatan informed consent dengan pasien atau keluarganya. Kemudian setelah melakukan itu orangnya kemudian sakit, ya. Sakitnya itu adalah sakit karena sesuatu yang tidak dapat dihindari dari sebuah tindakan medis itu. Maka ini tidak dapat diajukan ke ranah pidana karena dianggap melakukan satu penganiayaan. Karena apa? Kan memang dokter mempunyai kewenangan dalam perintah undang-undang itu, mempunyai kewenangan untuk melakukan satu tindakan medis. Dalam aspek hukumnya kan begitu. Ditambah lagi juga dengan sudah ada informed consent, sehingga di situ sudah ada satu kesepakatan. Nah, jadi orang yang dapat dipidana itu adalah orang yang melakukan perbuatan secara bersalah. Kemarin kan saya jelaskan, kesalahan itu ada dua, ya. Jadi kesalahan itu ada di dalam batin orang, kesalahan itu adalah di dalam pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, bentuk kesalahan itu adalah sengaja, yang kedua karena lalai. Ya, jadi kalau orang sengaja atau lalai itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tetapi kalau dia itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian juga tidak pernah sengaja, tidak pernah lalai, sehingga orang itu memang tidak sadar, seperti misalnya orang gila, ya dia tidak dapat dijatuhi pidana. Kenapa nggak dapat dijatuhi pidana? Ya karena dia tidak mampu bertanggung jawab secara hukum pidana. Kemudian yang kedua, ada asas-asas dalam penerapan hukum. Jadi misalnya saya ambil satu contoh. Jadi seringkali asas di dalam penerapan hukum itu seringkali didasarkan pada satu pertimbangan-pertimbangan khusus. Saya ambil satu contoh begini. Sekarang ini kan banyak pengendara sepeda motor itu yang mereka adalah disabel. Dia juga punya SIM, ya, punya SIM D gitu kan ya, SIM D. Jadi punya disabel. Tetapi sepeda motornya yang dikendarai itu ternyata adalah roda 3. Padahal di dalam aturan itu tidak ada yang membolehkan sepeda motor itu rodanya 3. Kecuali itu sudah dikeluarkan oleh pabrikan, gitu kan ya. Dulu itu pernah ada Piaggio itu ya, yang rodanya itu 3. Tapi 3 itu yang depan malah 2 ya. Jadi yang depan malah 2, kemudian yang belakang itu 1. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu yang depan 1, kemudian yang belakang 2. Itu kalau kita jujur secara hukum, itu melanggar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di BPKB. Kan di belakang itu di BPKB itu kan ada kualifikasi tentang apa uji kelaikan itu kan ya, yang dikeluarkan oleh pabrikan itu kan ada. Itu sebenarnya enggak. Nah, karena sudah dimodifikasi. Tetapi di lapangan ternyata para penegak hukum itu, saya mengadakan beberapa guyon dengan teman-teman polisi gitu kan. Saya tanya, kenapa itu kok nggak ditilang? Ya kita didasarkan asas kemanusiaan saja, Pak. Loh kenapa? Ya karena kita kasihan. Makanya juga kalau sepanjang dia tidak ada kecelakaan atau tidak ugal-ugalan dan sebagainya itu ya hampir jarang itu ditilang. Bukan ditilang karena SIM-nya ya, ditilang karena kendaraannya. Padahal kendaraan itu karena tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh undang-undang, itu mestinya kan bisa ditilang. Kemudian ada juga asas-asas hukum yang dalam konsep penemuan hukum. Jadi ini ya rechtfinding gitu kan ya. Jadi rechtfinding itu penemuan hukum. Jadi yang menemukan hukum itu siapa? Biasanya yang menemukan hukum itu adalah hakim. Ya, misalnya bagaimana agar hukum itu lebih adil. Saya akan contohkan lagi ini. Contohnya ya, pengertian saksi di dalam KUHP ya, salah ini ya. Di dalam KUHP itu bukan hanya orang yang melihat, merasakan, mendengar tindak pidana, tetapi termasuk orang-orang yang dapat membuat terang tindak pidana itu, membuat jelas tindak pidana itu. Jadi pengertian saksi dalam hukum pidana itu sudah berubah sejak tahun 2011. Tapi tetap saja, kadangkala penegak hukum itu juga masih menggunakan istilah saksi adalah orang yang
mengetahui, merasakan, atau melihat terjadinya satu tindak pidana. Sebenarnya bukan itu saja, tetapi orang yang tidak melihat, kemudian juga tidak mendengar, dan kemudian juga dia itu tidak merasakan, itu dapat digunakan sebagai saksi, terutama saksi yang meringankan bagi terdakwa. Jadi misalnya di dalam di dalam ada kasus satu tindak pidana ya penipuan lah dalam tanda kutip, perbuatan curang di dalam BPJS gitu kan ya, di dalam BPJS, di dalam penyelenggaraan BPJS itu kan ada disinyalir kan ya, ada beberapa orang yang melakukan satu dalam tanda kutip itu perbuatan curang di dalam menyelenggarakan kegiatan BPJS di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi itu tentu harus dilihat secara utuh. Meskipun dia itu tidak tahu tindak pidananya, kemudian juga tidak merasakan tindak pidananya, dan juga tidak melihat tindak pidananya, wajar juga apabila misalnya nanti ada seorang bendahara, ya, seorang bendahara itu diajukan sebagai saksi ke pengadilan pidana dalam rangka untuk menjelaskan cara kerjanya BPJS itu, kalau di dalam praktek itu begini, pembuatannya begini, pembuktiannya begini, urusannya begini, begitu dan sebagainya. Jadi rasanya ya sudah lewat apabila orang hanya mengatakan saksi itu adalah yang melihat, mendengar, dan merasakan tindak pidana. Lebih dari itu ada dalam putusan MK nomor 65 tahun 2011. Sudah lama sekali, sudah 12 tahun itu digunakan. Tapi nggak banyak digunakan oleh orang di dalam berkata-kata atau di dalam menjelaskan itu. Oke, saya ingin tunjukkan juga, ini adalah satu proses penemuan hukum yang akhirnya itu ditindaklanjuti oleh hukum yang berikutnya. Ini kita bicara mengenai asas kepatutan ya. Jadi di dalam hukum itu ada namanya asas kepatutan di dalam penerapan hukum. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu itu kok ada aturan di dalam undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan tahun 2000 2009 ya. Nah, oke. Jadi di situ ada satu ketentuan bahwa jadi setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Waduh, keren sekali ini ya aturannya ya. Kemudian pada pasal 76 juga begitu. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun juga. Kemudian pada pasal 79 dipidana dengan pidana kurungan selama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41. Kemudian tidak membuat rekam medis, kemudian sengaja tidak memenuhi kewajiban. Nah, akhirnya kemudian apa? Oleh Mahkamah Konstitusi karena itu diujikan, ancaman pidana penjaranya itu dicoret. Sehingga pada saat undang-undang itu berlaku, andai kata terjadi pelanggaran orang yang tidak memasang plakat gitu kan ya, maka dia hanya dipidana paling banyak 100 juta saja. Nah, yang tidak punya registrasi juga begitu, ancamannya itu ya 100 juta saja, nggak diancam dengan pidana penjara. Karena kalau diancam dengan pidana penjara kan timbul satu masalah, kalau nanti misalnya dokter-dokter atau dokter gigi itu dipidana penjara, bagaimana dengan pasiennya? Kemudian padahal perbandingan antara dokter dengan jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini kan dalam tanda kutip kan belum ideal kan. Nah, kemudian dari putusan MK terhadap peraturan perundang-undangan ini, ancaman pidananya kemudian dekriminalisasi, artinya tidak dijadikan kriminal oleh ketentuan yang sekarang ini. Kan ada ketentuan di dalam pasal 313 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek tanpa memiliki surat tanda registrasi
dan atau surat izin praktek sebagaimana dimaksud pada 312 huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Jadi sudah tidak menjadi tindak pidana lagi. Kalau tadi kan menjadi tidak pidana itu, ancamannya 100 juta, banyak sekali itu. Ancamannya 100 juta. Jadi kalau sekarang ini, setiap tenaga medis yang melakukan praktek, itu dianggap wilayahnya hukum administrasi. Maka sanksinya hanya sanksi denda administrasi. Kemudian ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi dengan demikian maka bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis itu tidak dapat dipidana karena dia tidak praktek kemudian tidak memiliki SIP atau STR. Loh Pak, dia sudah tidak memiliki STR, kemudian tidak memiliki SIP, kemudian juga di dalam pelayanan medisnya itu ternyata dia melakukan satu kelalaian yang mengakibatkan orang mati atau meninggal dunia. Terus gimana itu Pak? Ya nanti berarti ancaman pidananya itu adalah masuk pada kelalaian, bukan masuk pada persoalan surat tanda registrasinya. Jadi kan begitu. Jadi cara berpikirnya begitu. Nah, dari dunia hukum saya ingin menjelaskan ya. Jadi kalau sanksi berupa denda administratif sebagaimana diancamkan pada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR itu kan ya di dalam praktek, itu penjatuhannya tidak didasarkan pada putusan pengadilan, berapapun jumlahnya, apakah 5 juta, 10 juta, 20 juta, itu tidak ada putusan pengadilan. Dan jika itu tidak dibayar, biasanya itu ada denda atau ada bunga dan lain sebagainya. Biasanya denda administrasi itu kalau misalnya yang menempel ya, jadi yang menempel langsung pada STNK atau mungkin juga pembayaran pajak PBB dan sebagainya. Nanti kalau lama nggak dibayar, kemudian ada pemutihan gitu ya. Jadi ada apa semacam ya dalam bahasa kerennya itu kan pengampunan pajak itu kan ya. Dalam bahasa kerenannya itu jadi amnesti gitu kan ya. Nah, jadi berapapun jumlahnya tidak perlu putusan pengadilan. Nah, terus bagaimana nanti misalnya denda administratif itu dijatuhkan oleh siapa? Ya kita tunggu aja peraturan pemerintahnya. Bisa jadi nanti ada aturan-aturan bagaimana caranya penjatuhan denda administratif. Tapi yang jelas ya, kalau sanksi itu berupa denda, jadi denda itu maksudnya itu denda dalam pidana ya, denda pidana. Kan denda itu ada denda administrasi, ada denda pidana. Kalau di dalam denda pidana itu berapapun jumlahnya wajib didasarkan pada putusan pengadilan. Jadi misalnya orang melanggar peraturan lalu lintas, kemudian dijatuhi denda sebesar Rp50.000, itu tidak boleh langsung tidak boleh langsung dibayarkan, tetapi juga harus melalui putusan pengadilan. Pak, selama ini kan kita kan bisa bertransfer dan sebagainya. Iya, itu hanya dalam tanda kutip itu ada sebagai uang titipan saja melalui bank kan ya. Kemudian nanti setelah itu ada putusan, maka ada prosedur. Ketika nanti ada kelebihannya, maka bisa diambil oleh yang menitipkan uang itu. Tapi prosesnya harus melalui satu putusan pengadilan. Tapi kedua-duanya sama-sama merupakan penerimaan negara non-pajak. Jadi denda administrasi atau mungkin juga denda pidana itu pun nanti muaranya baliknya itu tetap aja sebagai penerimaan negara bukan pajak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi asas-asas hukum yang bersifat umum termasuk dalam hukum pidana kesehatan itu ya, misalnya ini yang paling umum ya, ini menurut Brookings ini ya. Jadi ini di semua hukum ada ya, di semua negara juga ada. Asas kebebasan, asas cinta kasih, asas keadilan, asas kepatuhan, asas pemisahan baik dan buruk. Ya harus di dalam hukum itu kan harus jelas yang baik mana, yang buruk mana. Nah, apabila orang itu tidak melakukan satu kebaikan, dianggap melanggar hukum. Kemudian kalau melakukan keburukan juga dianggap melanggar hukum. Kemudian juga ada asas hukum itu yang bersifat sektoral ya. Misalnya sektoral itu adalah dalam hukum perdata. Misalnya kebebasan berkontrak, etikat baik, hakim bersifat menunggu, hakim pasif, kemudian sidang pengadilan bersifat terbuka, mendengar kedua belah pihak,
putusan disertai oleh alasan dan sebagainya. Kemudian juga dalam hukum administrasi negara, jadi asas kepastian hukum, asas keseimbangan. Kemudian juga dalam hukum pidana ya, ada asas legalitas, kulpabilitas, teritorialitas, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, asas perlindungan, asas universalitas, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada. Nah, jadi dengan demikian maka kalau kita lihat fungsi dari asas hukum itu ada dua ya. Jadi bagi pembentuk undang-undang atau bagi legislator dijadikan fondasi dalam pembentukan satu undang-undang. Isi dari undang-undang itu loh ya. Jadi asasnya itu ya. Jadi misalnya asas keterbukaan di dalam pembuatan undang-undang itu ya ketika membuat satu undang-undang ya harus disampaikan kepada khalayak, kemudian juga ada apa istilahnya itu ada sosialisasi terhadap rancangan peraturan itu, kemudian ada juga uji publik, kemudian juga ada diskusi-diskusi, karena itu bersifat keterbukaan. Nah, jadi asas-asas itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, gimana? Ya bisa itu digugat melalui Mahkamah Konstitusi apabila satu undang-undang itu diduga dilakukan pembuatannya itu secara tidak jujur, tidak fair atau menelikung. Ya contohnya itu ya undang-undang tentang cipta kerja itu yang barusan kemudian barusan digugat, kemudian itu dinyatakan harus diperbaiki, kemudian muncul Perpu, kemudian sekarang sudah jadi undang-undang lagi. Nah, jadi bagi legislator itu juga begitu harus digunakan sebagai sarana untuk menyusun satu aturan hukum. Nah, yang di dalam aturan hukum itu ada norma hukum. Kemudian bagi hakim, ya digunakan untuk apa? Ketika menerapkan hukum, memberi pertimbangan hukum di dalam menemukan hukum. Jadi, dan saya akan jelaskan bahwa khusus khusus di dalam hukum pidana itu tidak boleh ya, menggunakan penafsiran analogi. Analogi itu adalah menyamakan sesuatu yang mirip tetapi itu tidak sama. Jadi misalnya kalau di dalam hukum perdata itu ada yang orang nggak boleh menyamakan antara sewa beli dengan jual beli, beda itu ya. Kalau sewa beli itu berarti selama masa perjanjian debiturnya itu, jadi debiturnya itu dianggap penyewa. Kemudian kalau nanti sudah lunas, itu berarti dianggap membeli. Beda dengan jual beli. Makanya jual beli sepeda motor itu berarti orang langsung ada yang menjual, kemudian ada yang membeli secara tunai. Itu adalah jual beli. Tetapi kalau yang bayarnya ngangsur, itu sebenarnya adalah sewa beli. Selama orang itu menggunakan motor atau mobilnya, misalnya tenornya itu 3 tahun ya, selama orang itu menggunakan sepeda motor atau mobil selama 3 tahun, maka penggunanya itu, yang nyicil setiap bulan itu dianggap menyewa. Tapi nanti kalau sudah lunas, itu kemudian dianggap membeli. Loh Pak, gimana kok menyewa? Ya makanya buktinya kalau dia misalnya tidak tidak bayar angsuran dalam jangka waktu berapa gitu, berdasarkan satu perjanjian fidusia dan lain sebagainya, kan mobil atau sepeda motornya kan dapat ditarik gitu kan ya. Itu membuktikan kalau dia itu bukan pemilik. Memang ada aspek hukumnya yang agak rumit juga. Wong orang namanya menyewa, tapi BPKB-nya atau STNK-nya sudah atas nama orang yang menyewa, itu aneh gitu kan ya. Ya, itu adalah beberapa ketentuan hukum ya, beberapa ketentuan hukum yang ada di lapangan. Gitu. Atau mungkin juga dalam hukum pidana orang mencuri sepeda motor milik tukang ojek kemudian disamakan dengan pencurian ternak karena dipikir bahwa sepeda motor milik tukang ojek itu dengan ternak milik petani itu kan sama-sama merupakan satu aset produksi, nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa begitu. Nah, jadi misalnya berkaitan dengan ini, saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas hukum, norma hukum, kemudian aturan hukum. Jadi kalau aturan hukum itu kalau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan rechtsregeling ya. Jadi rechtsregeling itu perintah aturan hukum.
Nah, contohnya begini aja untuk memudahkan ya. Contoh asas hukum itu adalah asas perlindungan dan keselamatan. Ini diatur dalam pasal 2 huruf G Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Oke. Kemudian asas ini kan difungsikan untuk apa? Untuk melaksanakan Undang-Undang Kesehatan itu. Dan juga di dalam rangka untuk penafsiran Undang-Undang Kesehatan itu. Maka asas hukum, bunyinya asas perlindungan dan keselamatan, ini nggak bisa digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Karena apa? Terlalu umum. Karena itu kemudian diatur di dalam hukum pidana. Ya, diatur di dalam hukum pidana di pasal 138, kemudian juga 435. Jadi norma hukumnya, jadi norma hukum itu sekali lagi, isi norma hukum itu harus melarang atau memerintah. Jadi melarang atau memerintah itu namanya norma hukum. Nah, di situ ketentuannya. Setiap orang dilarang memproduksi, menyediakan, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Siapa saja yang melakukan akan dipidana. Isinya itu begitu, norma hukumnya begitu. Jadi ini ngomong norma hukum. Norma hukum itu ada di dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu bentuknya kan macam-macam, bisa dalam bentuk uraian tertulis, ya. Seperti ini. Kemudian dalam peraturan hukumnya itu ditulis pasal 138. Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan. Ini kan, jadi ini larangannya. Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Ini adalah larangannya. Kemudian di dalam hukum pidana itu, norma hukumnya itu pasti ada dua. Yang pertama adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan. Yang kedua adalah ancaman pidana bagi siapa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, kalau di dalam bahasa peraturan perundang-undangan, model begini ini disebut dengan norma hukum berpasangan. Kan ada norma hukum tunggal, ya. Norma hukum tunggal. Norma hukum tunggal itu hanya menyebutkan saja, misalnya dilarang berdiri. Tapi setelah itu nggak ada uraiannya. Tetapi kalau norma hukum berpasangan, dilarang berdiri, jika berdiri maka akan dipukul, misalnya begitu ya. Nah, jadi itu norma berpasangan. Artinya ada larangannya atau ada perintahnya, kemudian juga ada sanksinya bagi orang yang tidak melaksanakan perintah atau yang melanggar larangan. Nah, aturannya, norma hukumnya itu dalam hukum pidana itu ada dalam pasal 435. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat 2 dan 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi sekali lagi, norma hukum pidana ini asalnya dari asas hukum dalam pasal 2 huruf G, yaitu perlindungan dan keselamatan. Perlindungan dan keselamatan bagi siapa? Bagi masyarakat dan juga bagi pasien. Kan gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ibaratkan itu begini. Asas hukum itu hanya sebagai satu prinsip. Norma hukum itu adalah isinya. Peraturan hukum itu adalah casingnya. Karena di dalam pembelajaran hukum itu ada satu peraturan hukum itu yang di dalamnya tidak ada norma hukumnya. Jadi di dalamnya tidak ada norma hukumnya. Contoh, misalnya gini ya, menteri adalah menteri kesehatan atau menteri adalah menteri yang mengurusi urusan kesehatan. Itu kan bukan norma hukum. Itu hanya peraturan hukum saja. Kalau norma hukum itu harus melarang atau harus mewajibkan. Itu namanya norma hukum. Nah, jadi begitu. Jadi norma hukum dengan peraturan hukum itu berbeda. Kemudian saya contohkan lagi ya.
Ada juga peraturan hukum yang di dalamnya tidak ada norma hukum, itu jelas ya, di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 1 angka 37. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Itu kan bukan norma, kan nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Ya, oke. Jadi dengan demikian asas hukum yang dibuat itu didasarkan pada hati nurani yang dikonkretkan dalam bentuk perintah atau larangan. Dan ya, perintah atau larangan berarti kan norma hukum. Agar perintah atau larangan itu mudah dipahami, maka dituangkan di dalam satu bentuk peraturan hukum. Bentuk peraturan hukum itu bisa tertulis, ya, misalnya di dalam peraturan perundang-undangan atau juga di dalam aturan-aturan hukum adat, atau mungkin juga dengan simbol atau tanda visual. Contohnya ya, contohnya kalau dalam bidang kesehatan itu, kan setiap akan dilakukan satu tindakan medis kan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarganya. Nah kemudian ketika pasien dan keluarganya itu dalam kondisi-kondisi tertentu, itu boleh nggak membuat satu kesepakatan yang bersifat tertulis. Ketika pasien itu kemudian ditawari sebuah tindakan medis, kemudian dia menganggukkan kepala. Oke ya, untuk orang Indonesia ya, menganggukkan kepala untuk versi orang Indonesia berarti dia harus dianggap setuju dan terjadilah satu informed consent. Ya kan aturannya kan begitu. Nah, kemudian kalau dia itu godad ya, jadi geleng-geleng itu ya berarti ya tidak setuju versi Indonesia. Kalau versi India lain lagi kan ya. Versi India geleng-geleng itu berarti kan malah setuju. Nah, jadi bisa juga itu dalam gerakan tubuh. Ya, contohnya adalah polisi lalu lintas, boleh jalan, stop, yang belakang jalan, yang samping jalan. Itu semua adalah satu peraturan hukum, ya kan? Atau mungkin juga rambu lalu lintas itu kan ya, rambu lalu lintas itu kalau namanya huruf P kemudian dibunder warnanya merah kemudian disilang, itu norma hukumnya apa? Dilarang parkir. Ya, norma hukumnya dilarang parkir. Peraturan hukumnya adalah huruf P dicoret warna merah berbentuk bundar. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Jadi apalagi? Misalnya suara, ya, fluid. Kemudian juga misalnya apalagi? Ya, apa itu? Running tag itu kan ya, running tag. Ya, kadang-kala sekarang ini kalau malam itu di beberapa tempat itu di tol dan lain sebagainya itu kan ada lampu-lampu tertentu, ada tulisan-tulisan tertentu. Itu bukan norma hukum, tetapi itu adalah aturan hukum. Itu casingnya. Isinya itu ya di dalamnya norma hukum itu berupa satu perintah atau larangan. Dalam hukum kesehatan kan juga begitu. Kesehatan. Nah, aturan hukumnya apa? Aturan hukumnya adalah orang dilarang melakukan satu kekerasan terhadap orang gila. Makanya kalau dalam hukum pidana ini, kalau kita ketemu dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, itu kita harus hati-hati. Kalau dia menyerang kita, dia nggak bisa dipidana. Tapi kalau kita menyerang dia, bisa dipidana. Saya kemarin itu barusan baca satu berita, itu di Nunukan ya. Ada ODGJ yang hampir setiap hari itu tidur di depan rumahnya orang itu. Lama-lama itu mobilnya masih baru 1 bulan, itu dibakar itu ya. Mobilnya itu dibakar. Dinunukan barusan. Jadi mobilnya itu apa Agia, apa Aila gitu ya. Dibakar itu tadinya itu kayak tutupnya itu dibakar, kemudian padam, kemudian dibakar lagi. Kan tahu dari CCTV. Pertanyaannya gimana? Apakah orang itu bisa dipidana? Enggak bisa, wong dia itu ODGJ ya, dengan gangguan jiwa. Tapi kalau kita misalnya memukul dia atau kita mengolok-olok dia, menghina dia, atau bahkan kita melakukan satu aktivitas yang lebih dari itu, maka kita bisa dipidana. Nah, jadi ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa cara kerja, cara berpikir hukum pidana itu seperti itu. Karena hukum pidana itu adalah untuk orang normal, bukan untuk orang yang abnormal. Ya. Oke, saya akan lanjutkan pada materi yang berikutnya berkaitan dengan berkaitan dengan contoh yang selanjutnya karena kita biar bisa paham ya. Nah, jadi ini ada satu contoh lagi.
Kalau tadi kan yang saya contohkan itu adalah satu asas dijabarkan dalam satu norma, kemudian ditulis dalam satu aturan hukum. Saya akan membuka suatu contoh, itu adalah satu norma yang merupakan penjabaran dari beberapa asas. Jadi norma hukumnya itu begini, dilarang melanggar hak orang dengan gangguan jiwa, jika melanggar dipidana. Tuh. Aturannya itu di dalam undang-undang di dalam undang-undang kesehatan gitu kan ya. Setiap orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lain yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Itu ancamannya, itu peraturan hukumnya ya. Jadi sekali lagi norma hukumnya dilarang, setiap orang dilarang melanggar hak orang dengan gangguan jiwa. Jadi ODGJ ya. Nah, kemudian peraturan hukum dalam pasal 434 ini sebenarnya merupakan peraturan hukum yang menjadi jabaran dari beberapa asas, antara lain asas kulpabilitas. Artinya kulpabilitas itu apa? Orang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan secara bersalah. Asas ini digunakan untuk melindungi siapa pelaku perbuatan. Tapi kemudian kalau misalnya setiap orang itu ternyata melakukan satu aktivitas terhadap ODGJ, tapi dalam rangka agar ODGJ itu tidak memberikan satu perlawanan yang berlebihan, itu maka diperbolehkan. Contoh, ada ODGJ yang sedang dalam tanda kutip itu kambuh yang sangat membahayakan. Kemudian datanglah seorang tenaga kesehatan yang memang itu didatangkan atau ditelepon oleh keluarga pasien. Kemudian datang, ketika itu datang, gimana caranya? Dia itu boleh mengikat ya. Dia itu boleh mengikat. Itu berarti kan mengikat itu kan juga melanggar hak-hak asasi penderita gangguan jiwa. Tapi tidak. Karena apa? Tujuan mengikat itu adalah untuk menyelamatkan orang lain atau untuk menyelamatkan jiwa orang itu. Kan mungkin juga ODGJ-nya itu sedang membawa pisau, kemudian itu pisaunya itu kemudian diancam-ancam kepada orang, atau bahkan dia sendiri nggak merasa bahwa ketika pisau itu mengenai dirinya sendiri kemudian merasakan sakit. Maka di dalam undang-undang itu ya ada kemungkinannya, undang-undang kesehatan yang lama itu dijelaskan bahwa itu dalam undang-undang kesehatan jiwa, maksud saya, itu boleh melakukan hal itu. Apakah itu termasuk melanggar hak? Tidak. Karena memang yang melakukan adalah tenaga kesehatan dan dia memang diminta oleh keluarganya untuk menyelamatkan dalam rangka dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi sekali lagi itu tidak dapat dipidana. Karena apa yang dilakukan meskipun dia mengikat itu tidak bersalah. Karena apa? Perintah dari undang-undang dan sudah ada kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah asas legalitas. Jadi asas legalitas itu dianggap pelaku tindak pidana apabila kelakuan yang dilarang tersebut sudah dituangkan terlebih dahulu di dalam satu ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Nah, sehingga kalau misalnya ya Undang-Undang pasal 34 Undang-Undang Kesehatan ini kemudian diterapkan pada saat ini, ya oke, setuju, boleh, bisa, karena memang sudah berlaku. Tapi ini pada tahun 2022 ini kan masih merupakan rancangan undang-undang, nggak bisa itu diterapkan. Kemudian juga asas perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Asas persamaan memperoleh perlakuan dari negara, ini adalah baik pelaku maupun korban. Kemudian juga asas persamaan dalam memperoleh akses kesehatan. Nah, bagaimana misalnya
orang waras itu melakukan tindak pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa itu. Maka ada aturan ya, ada aturan di dalam pasal 242 KUHP 2023. Apabila setiap orang melakukan satu ujaran kebencian atau perasaan permusuhan atau penghinaan berdasarkan disabilitas mental, nah, jadi tulisannya ya begitu, memang disabilitas mental begitu. Ini berarti kan termasuk juga ujaran kebencian untuk memusuhi orang gila. Ketika untuk memusuhi orang gila itu, maka dia ujaran kebenciannya itu dia diancam dengan pidana 3 tahun. Jadi yang melakukan bukan orang ODGJ, ya, yang melakukan adalah orang normal terhadap ODGJ. Atau mungkin juga melakukan satu pemerkosaan terhadap ODGJ, itu ancaman pidananya 12 tahun itu. Nah, pertanyaannya begini, loh Pak, kalau begitu kalau ada ODGJ itu kemudian diperkosa, kemudian itu ODGJ itu misalnya diikat, ya diikat kemudian diperkosa atau dipasung kemudian diperkosa. Terus hukum pidana yang digunakan yang mana? Maka yang digunakan adalah yang di dalam KUHP 473 2023. Loh Pak, sekarang kan belum berlaku. Ya sudah, kita berarti menggunakan yang mana? Kita menggunakan di dalam KUHP tahun 1946. Tidak menggunakan pasal 434 Undang-Undang Kesehatan. Karena yang dilarang di situ adalah memasung, menelantarkan, kemudian juga melakukan kekerasan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan, penelantaran, dan kekerasan atau tindakan lain. Itu kan tidak begitu serius dibandingkan dengan pemerkosaan. Tapi kalau sudah melakukan satu pemerkosaan, ya, maka pidananya bukan 434, tetapi menggunakan 473 KUHP. Jadi begitu cara kerjanya hukum pidana itu begitu ya. Jadi yang disebutkan di situ ya hanya itu. Kalau ada lebih pemberatan yang lain ya dicarikan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi dengan demikian seperti yang saya tulis, bagaimana jika ada orang melakukan kekerasan seksual terhadap ODGJ, ya, maka tidak digunakan. Pengertian kekerasan seksual itu tidak hanya tidak hanya pemerkosaan. Kalau di dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu termasuk pemaksaan perkawinan, termasuk sterilisasi, termasuk juga perbudakan seksual, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Apakah bisa dilakukan kepada ODGJ? Ya, sangat bisa, sangat berpeluang. Makanya yang digunakan bukan menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Yang digunakan Undang-Undang Kesehatan itu hanya berkaitan dengan pemasungan, penelantaran, dan kekerasan. Jadi begitu. Jadi sekali lagi cara berpikirnya orang hukum pidana itu yang bacanya juga harus banyak, kemudian juga membandingkan, kemudian mencari yang paling mudah atau paling berhasil untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada asas-asas hukum pidana ya. Jadi asas-asas hukum pidana bidang kesehatan itu ada asas hukum pidana material, ada asas hukum pidana formil. Asas hukum pidana materialnya seperti tadi sudah sejak awal saya katakan ya, asas legalitas, kulpabilitas, teritorialitas, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, universalitas, non-analogi, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang baru di sini dalam Undang-Undang Kesehatan, itu ada kekhususan, yaitu apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan itu kemudian melakukan suatu kelalaian yang diduga ada unsur pidananya, sepanjang itu sudah dijatuhi sanksi oleh majelis kode etik, maka penyelesaiannya itu diupayakan menggunakan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan, bisa melalui mediasi, melalui kekeluargaan lah intinya begitu. Kemudian asas-asas hukum acara pidananya itu yang macam-macam ya, biaya ringan, kemudian pengadilan sederhana, praduga tak bersalah, oportunitas, dan sebagainya. Teman-teman perlu saya jelaskan, namanya praduga tidak bersalah itu adalah pengertiannya sebelum orang itu, sebelum tersangka atau terdakwa itu diputus oleh pengadilan sebagai satu pelaku tindak pidana secara sah dan meyakinkan, maka dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang
tidak salah. Loh Pak, kalau begitu kenapa kok orang itu kemudian diborgol, kemudian juga orang itu ditahan? Katanya praduga tidak bersalah. Jadi maksudnya praduga tidak bersalah itu adalah memberlakukan seseorang seperti orang tidak bersalah. Lah kalau diborgol atau ditahan itu persoalan lain, karena itu adalah satu upaya paksa. Loh Pak, itu berarti perbuatan tidak sah. Sah, karena apa? Didasarkan pada ketentuan undang-undang. Jadi kalau syarat dan rukunnya untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan termasuk penyitaan itu tidak melanggar HAM apabila memang prosedurnya sudah dilalui. Bahkan kalau memang itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap haknya tersangka, maka itu diberi upaya, yaitu melakukan satu pra-peradilan. Jadi ada asas dan jaminan. Jadi praduga tak bersalah. Jangan dipikir begini, Bapak kalau harus ada praduga tak bersalah diterapkan terus ya repot. Penegak hukum itu seringkali itu menggunakan prinsip praduga bersalah itu. Kalau praduga tak bersalah orang nggak usah ditangkap itu ya, nggak usah didakwa juga nggak usah disidik karena dianggap ini kan nggak salah ya sudahlah nggak usah diproses. Ya nggak begitu. Jadi maksudnya praduga tak bersalah itu seperti itu. Kemudian juga ini ada istilah apa asasnya itu biaya ringan. Maksudnya biaya ringan itu adalah biaya perkara, bukan biaya berperkara. Biaya berperkara mahal. Kalau biaya perkara paling-paling ya 5.000, 10.000 itu sudah paling banyak itu bayarnya. Tapi kalau berperkara berarti kan ada yang bayar konsultan, bayar advokat, uang transport, kemudian juga ya macam-macam itu mahal ya. Jadi yang dimaksud dengan biaya ringan itu adalah biaya perkara yang dibayar kepada negara, bukan biaya berperkara yang dibayar kepada tim hukum atau advokatnya. Oke. Saya akan jelaskan mengenai asas hukum dalam hukum pidana ini, asas teritorialitas. Artinya, satu hukum pidana itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia. Contoh begini, kalau ada tenaga medis asing, kemudian ada tenaga kesehatan asing, kemudian dia itu berpraktek di Indonesia, kemudian dia melakukan satu tindak pidana, ya, misalnya tindak pidana yang dilakukan itu adalah terlibat di dalam aborsi. Pertanyaannya, hukum mana Pak yang berlaku bagi dia? Maka hukum pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Kesehatan dan juga hukum pidana Indonesia. Meskipun dia bukan warga negara Indonesia. Alasannya karena apa? Karena dia melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah negara Republik Indonesia itu ada dua pengertian. Wilayah teritorial dan wilayah ekstrateritorial. Nah, wilayah teritorial itu ya di Sabang, Merauke, Miangas, Rote, dan sebagainya yang nyata ini adalah teritorial. Kemudian ada wilayah namanya ekstrateritorial. Contohnya, orang melakukan tindak pidana. Jadi misalnya ya, seorang tenaga kesehatan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di kantor kedutaan negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Maka yang diberlakukan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan satu kelalaian tadi misalnya di Kuala Lumpur padahal, tapi tempatnya adalah di kantor kedutaan Republik Indonesia. Maka yang diberlakukan adalah hukum pidana kesehatan Indonesia, bukan Kuala Lumpur. Loh kenapa Pak? Karena terjadinya adalah di tempat atau di wilayah yang memiliki kekebalan hukum. Dalam teori hukum itu semua orang tidak kebal hukum, tidak dapat kebal hukum. Kalau dia itu nggak dituntut secara pidana di suatu negara, karena dia duta besar, anaknya duta besar, atau mungkin istrinya duta besar, atau keluarga dari staf kedutaan, maka yang menuntut adalah hukum negara asalnya. Negara tempatnya nggak bisa menuntut. Termasuk juga ya, misalnya kapal perang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri. Oke, kemudian di situ terjadi satu tindak pidana bidang kesehatan. Maka yang diberlakukan adalah hukum pidana bidang kesehatan Republik Indonesia, bukan pada posisi di mana kapal itu ada.
Karena apa? Yaitu tadi wilayah ekstrateritorial. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, tidak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia. Nah, ketentuan Indonesia itu apa? Ketentuan Indonesia itu adalah registrasinya. Kan bisa jadi itu pesawatnya adalah pesawat sewaan dari beberapa negara, tapi dipakai oleh perusahaan Indonesia dan diregistrasikan Indonesia. Maka dasarnya adalah registrasi, bukan pemilik pesawat. Oke. Kemudian tindak pidana bidang teknologi informasi dan lain sebagainya itu yang dilakukan dari luar negara Indonesia juga bisa diadili. Kemudian yang kedua adalah asas perlindungan atau asas nasionalitas pasif. Berlaku bagi setiap orang di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hukum kesehatan barangkali bisa bisa berkaitan dengan perdagangan ya, dengan perdagangan obat gitu ya. Perdagangan obat atau produk-produk farmasi atau sediaan farmasi yang dia itu diproduksi di luar negeri, kemudian dimasukkan di Indonesia, ternyata obat-obatnya itu berbahaya atau tidak sesuai dengan standar, padahal itu sudah dikonsumsi dan sebagainya. Jadi bisa itu diterapkan. Jadi yang diancam dengan hukum pidana Indonesia itu, hukum pidana bidang kesehatan maksud saya, itu bukan hanya warga negara Indonesia, tapi warga negara asing dilakukan di negara asing pun itu bisa apabila syaratnya apa? Yaitu tadi, apabila berkaitan dengan persoalan perdagangan, obat-obatan atau fasilitas alat kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah asas universalitas. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam undang-undang. Jadi contohnya apa? Contohnya orang melakukan satu genosida. Ya. Genosida itu adalah satu tindakan berupa keinginan ya untuk menghilangkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh dari orang berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, dan juga etnis tertentu. Caranya bagaimana? Caranya bisa juga itu melakukan satu pencegahan kelahiran, kemudian juga pencegahan kehamilan. Apabila itu dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kedokteran yang di mana dilakukan itu khusus untuk kejahatan genosida, itu meskipun dilakukan oleh orang asing, ya, oleh orang asing, tetapi kepentingan kita atau warga negara kita ada yang jadi korban, maka hukum kesehatan kita bisa diterapkan. Kemudian yang ketujuh, pasal 7, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan, di luar wilayah negara kesatuan RI, yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu maksudnya adalah perjanjian ekstradisi gitu ya. Jadi orang melakukan tindak pidana di luar negeri tetapi merugikan orang di Indonesia, kemudian orang luar negeri itu punya perjanjian dengan Indonesia bahwa pelaku tindak pidana yang merugikan Indonesia itu nanti akan diserahkan ke Indonesia. Begitu juga misalnya kita punya perjanjian ekstradisi dengan negara lain, kita kalau ada warga negara lain yang dimaksud itu melakukan tindak pidana, kita juga akan kembalikan ke sana. Kemudian ada asas nasionalitas aktif. Ketentuan pidana dalam undang-undang itu berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, jadi misalnya TKW, TKI, atau mungkin juga tenaga kesehatan kita yang bekerja di luar negeri, termasuk dokter kita yang bekerja di misalnya jalur Gaza dan lain sebagainya. Apabila melakukan satu tindak pidana, maka KUHP Indonesia dan Undang-Undang Kesehatan Indonesia dapat diterapkan kepada mereka. Loh Pak, tapi tempatnya kan di luar negeri. Iya, tapi dia kan warga negara Indonesia. Nah, kemudian ada pengecualiannya ya. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sampai 8 tadi dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional itu ya tadi itu contohnya. Contohnya adalah di kantor kedutaan. Itu kan ada aturan-aturannya di dalam hukum diplomatik dan hukum konsuler yang secara internasional diatur di dalam
Konvensi Wina tahun 1961 apabila itu menyangkut hubungan diplomatik. Kemudian jika menyangkut hubungan konsuler, itu diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963. Oke. Baik. Jadi saya akan jabarkan ya, asas-asas tadi itu apabila sudah dilakukan ya, melakukan suatu tindak pidana, maka tindak pidana itu dapat diadili oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana Pak kalau diselenggarakan itu berkaitan dengan di luar fasilitas pelayanan kesehatan? Kan kita ini pengertiannya ternyata tenaga kesehatan ya. Pengertian dari tenaga kesehatan kita itu di dalam undang-undang kita yang baru itu ya, di undang-undang kita yang baru itu agak panjang juga ya. Jadi tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Itu jenisnya ya, mulai dari tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, kemudian juga tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional. Itu masih ditambah lagi tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh menteri, sehingga pengertian tenaga kesehatan itu panjang sekali, banyak sekali gitu kan ya. Jadi sehingga kalau misalnya ya tenaga kesehatan yang tradisional yang dia itu juga mempunyai satu surat izin dari dinas kesehatan misalnya, kemudian dia praktek pengobatan alternatif di luar, maka itu juga termasuk tenaga kesehatan. Dan jika melakukan satu kelalaian, maka juga dia diancam dengan undang-undang kesehatan. Maksudnya kelalaian yang menyebabkan pasien meninggal dunia atau pasien menderita luka berat. Jadi ini dibandingkan dengan undang-undang yang lama, undang-undang kesehatan yang baru ini, tenaga kesehatannya lebih luas. Karena apa? Dibuka peluang menteri itu untuk menentukan siapa saja yang dimaksud dengan tenaga kesehatan. Tetapi kalau tenaga medis di dalam undang-undang baru dan juga dalam kaitannya dengan tindak pidana itu sudah jelas. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu terdiri dari dokter atau dokter gigi. Ya, jadi dokter itu termasuk juga dokter spesialis dan dokter subspesialis. Tenaga medis dokter gigi itu termasuk juga dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis. Jadi untuk tenaga kesehatan itu yang banyak gitu ya, ragamnya juga yang banyak. Dan nanti itu dalam memudahkan pemrosesan secara pidana, maka di setiap organisasi profesi itu ada profesi dokter keperawatan, kebidanan, kemudian juga biomedik dan lain sebagainya. Itu kan ada ada majelisnya. Jadi nanti itu dibentuk majelis. Sampai sekarang PP-nya belum ada. Dan majelis itu nanti yang akan menentukan apakah kasus itu dapat dilakukan satu upaya untuk penegakan hukum pidana atau tidak. Jadi di aturan-aturan sekarang ini juga gitu, ada majelis yang kewenangannya cukup strategis itu ya, tapi juga agak berpeluang gitu ya, agak berpeluang melanggar hukum korban maksud saya. Contoh begini, apabila ada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dilaporkan oleh pasien atau keluarganya karena dianggap melakukan satu pelanggaran terhadap haknya dia. Itu kan melaporkannya duluan kan nggak ke polisi dulu kan ya, laporannya itu kan ke majelis dulu. Nah majelisnya itu akan membuat satu rekomendasi. Pertanyaannya kan begini, bagaimana jika rekomendasinya itu tidak dilanjutkan? Artinya nggak usah diselesaikan. Padahal menurut keluarga dan pasien bahkan menurut masyarakat itu bahwa
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis itu adalah melanggar HAM. Nah, kalau nggak diberikan rekomendasi gimana? Kalau dia misalnya lebih dari beberapa minggu sebagaimana yang ditentukan ya, 14 hari itu ya, berarti 2 minggu, itu kan dianggap memberi rekomendasi setuju untuk disidik. Tapi kemudian kalau menyatakan di dalam kesimpulannya itu tidak perlu disidik, terus gimana? Berarti majelis itu kewenangannya kan mendikte kepolisian. Kan mungkin juga itu akan terjadi. Nah, terus bagaimana ini? Ya, kita tunggu peraturan pemerintahnya. Kan sampai sekarang kan belum ada peraturan pemerintah itu. Nanti kalau sudah ada baru kita bahas. Tapi sekarang ini beda dengan undang-undang kesehatan yang lalu. Kalau undang-undang kesehatan yang lalu kan tidak ada satu ketentuan yang secara tersurat untuk diselesaikan secara restoratif, dan juga tidak ada ketentuan yang modelnya itu harus menggunakan majelis, kemudian ini, itu, dan sebagainya. Nah, jadi undang-undang kesehatan kita yang mengatur tentang tindak pidana itu juga ada banyak keunggulannya, tetapi juga ada kemungkinan itu perlu dikritisi dari sisi keilmuan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga terhadap pasien dan masyarakat. Ya, saya pikir itu yang dia saya sampaikan. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin berkomentar, kita masih ada waktu sebentar ya. Nggak ada ya. Baik. Kalau memang nggak ada yang disampaikan, sekali lagi dalam pertemuan ini saya simpulkan yang pertama bahwa asas-asas hukum pidana bidang kesehatan itu pada dasarnya adalah sama dengan asas-asas hukum pidana secara umum yang tertuang di dalam KUHP, KUHAP, atau undang-undang lain. Tetapi secara khusus ada asas-asas yang memang dibuat secara spesifik untuk melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagaimana diatur di dalam undang-undang kesehatan, yaitu menggunakan pendekatan restoratif sebelum menyelesaikan melalui pengadilan. Dan juga asas-asas ini berlaku juga di dalam konsep untuk memproses suatu tindak pidana melalui pertimbangan dari majelis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, asas hukum itu digunakan panduan untuk menyusun hukum dan menerapkan hukum. Maksud saya menyusun norma hukum dan menerapkan norma hukum. Kalau menyusun norma hukum itu adalah legislator, kemudian kalau menerapkan hukum itu berarti adalah penegak hukum. Nah, kemudian norma hukum itu agar mudah dipahami, menjadikan satu kepastian, maka perlu dituangkan di dalam rek-rekel atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan aturan hukum. Aturan hukum itu bisa berbentuk di dalam satu kalimat yang dirangkai, dituangkan dalam sebuah pasal atau ayat atau sub ayat, kemudian juga bisa dalam satu bentuk simbol, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk visual, atau mungkin juga dalam bentuk-bentuk yang lain sepanjang itu memang disetujui. Dan kemudian itu biasa dilakukan, seperti contohnya tadi, pasien yang mengangguk berarti setuju atas tindakan medis dalam kondisi tertentu, tidak di dalam segala kondisi. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa penerapan hukum pidana di dalam dan di luar Fasiankes itu sangat tergantung pada jenis tindak pidana apa yang dilakukan. Hanya ada 2 pasal yang mengatur secara khusus yang norm adresatnya terhadap tenaga kesehatan dan terhadap tenaga medis. Ya. Satu diantaranya adalah berkaitan dengan keterlibatan di dalam aborsi. Maka pidananya akan ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan kepada masyarakat umum. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita bisa akhiri, kita ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang.
Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.